Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita memasuki minggu kedua dari tahun 2021. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apapun yang terjadi dalam masa-masa sulit seperti ini saudara, firman Tuhan mengatakan apapun boleh terjadi, penderitaan segala macam yang buruk terjadi. Tetapi satu hal yang Tuhan mau adalah supaya kita tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 39 saudara. Nah saudara, hari Minggu 10 Januari 2021 kita akan kembali mengadakan ibadah online yang firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang dari Rock International Ministry Melbourne, Australia, yaitu Bapak Pendeta Hani Yasaputra. Mari saudara, persiapkan diri saudara untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Persiapkan diri saudara untuk mengikuti ibadah online kita. Persiapan yang perlu kita lakukan saudara adalah, mari yang pertama adalah persiapkan berpakaian yang sopan saudara. Kemudian persiapkan untuk anggur dan roti untuk perjamuan saudara. Dan yang ketiga, ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita datang tidak dengan tangan yang hampa saudara. Karena itu saudara, mari persiapkan diri saudara. Mumpung masih ada kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mari saudara, akhirnya saya mengucapkan selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Juga belum terlambat kalau saya katakan have a blessed new year 2021, the year of reproduction. Amos 9 ayat 13-14, waktunya akan datang. Dan kalau kita melihat tanda-tanda semua apa yang terjadi hari ini, Tuhan akan kembali kepada kita memberikan dominion itu. Dominion over Edom. Siapa Edom? Saudara bisa mengertilah. Edom nama lain daripada bagaimana Esau menikahi putri daripada Ismail. Saudara tahu kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan Edom. Dan Tuhan berkata, ku berikan kembali kuasa atas mereka. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan kita lihat penabur daripada buah anggur akan juga menuai bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua jenis tuaian harvest di Israel. Yang pertama sekitar Maret April itu adalah gandum dan jelai. Dan kemudian pada waktu Oktober, sekitar Oktober November itu adalah menuai anggur. Dan keduanya tidak akan pernah ketemu. Ya, tentu saja setelah menuai gandum jelai menabur benih anggur. Tetapi akhir zaman ini akan ada percepatan, akan ada acceleration. Dan saya salah satu tandanya apa yang terjadi secara jasmani terjadi juga secara rohani. Kita lihat kacaunya yaitu alam hari-hari ini. Di mana tidak ada hujan, ada hujan.
Kota yang panas tahu-tahu ada hujan batu, saudaraku. Tapi kabar baiknya akan diturunkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Hujan awal yaitu ketika seperti saya katakan tadi sekitar bulan awal April dan juga bulan Oktober, itu akan saudaraku terjadi bersama-sama. Karena Tuhan janji bukan cuma hujan awal dan hujan akhir, tapi hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Great revival akan terjadi, pencurahan daripada Roh Kudus. Salah satu tandanya ayat 14 akan memulihkan kembali umatku Israel. I will bring again the captivity of my people of Israel. Kita sedang melihat saudaraku, sejak tahun 1918 pelan demi pelan 1948 negara Israel berdiri, dan kemudian sekitar tahun 80-an dari Rusia, dari utara, sekarang nih bahkan dari China, dari India, dari Thailand, dan juga dari Ethiopia. Suku-suku yang hilang, salah satunya Bani Manase, suku Manase kembali. Dan Tuhan berkata, kota-kota yang sehancur akan dibangun kembali. Look what happened to the modern Israel. Mereka menanam kebun-kebun anggur dan minum buahnya. Saya percaya tahun-tahun ini adalah di mana umat Tuhan akan mengalami kasih mula-mula pada Tuhan. Wine selalu berbicara tentang pesta, dan wine juga berbicara tentang kasih. Kasih pada the heavenly bridegroom, Tuhan Yesus dicurahkan kepada kita sebagai tunangannya, sebagai gerejanya. Dan kemudian mereka membuat taman-taman dan makan buahnya. Selama ini mungkin orang lain yang menuai dari kita, tapi akan tiba saatnya di mana Tuhan berkata, you will plant gardens dan minum daripada buahnya. Saya usulkan baca kitab Kidung Agung. Di sana begitu banyak firman Tuhan akan menjadi nyata buat kita. Jadi jangan lupa ya, yang sudah hancur akan dibangun kembali. Yang kalah akan diberikan kembali kemenangan, dominion atas yaitu Edom, dan bahkan atas bangsa-bangsa lainnya. Yesus berkata, adalah milikku. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Dari ujung-ujung bumi akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Sang Bapa berkata pada putra, dan kita adalah bagian daripada sang putra itu, the Son of Heaven. God bless you warga kerajaan. Nikmati, bertanam garden dan menikmati buahnya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom jemaat Tuhan, GB Rock Pluit. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Satu dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, menaikkan syukur kami untuk kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Sungguh kami bersuka cita karena setiap perbuatan-Mu Tuhan ajaib bagi kami. Kami mau selalu bersyukur untuk kebaikan-Mu dan segala hal yang Kau berikan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh
Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur untuk setiap perbuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kamu mau bersorak-sorai dan memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita mengandalkan Dia. Yesus Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, pelindunganku. Kaulah Tuhan sumber kemenanganku. Sama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan.
Haleluya. Baik, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Bapa, kami percaya, kami sungguh percaya Engkau tak pernah gagal untuk membuat kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami sungguh percaya Bapa, Engkau sanggup. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sungguh kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Tuhan menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Good morning everyone, menjumpai Anda kembali pada hari Minggu ini yang cerah dan saya percaya berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan Anda. Baik, saya akan gunakan satu topik yaitu mengenai equipping, through modeling and nurturing. Bagaimana kita bisa mengequip, mempersiapkan melalui contoh, menjadi teladan, juga memelihara, menumbuhkan dan merawat. Itu penting sekali, bicara tentang mentor dan mentee, bicara tentang parents dan children juga, saudara. Tetapi kita bisa juga bicara tentang anybody else di dalam kehidupan kita.
Ayat yang saya akan gunakan adalah terambil dari Mazmur pasal yang ke-84. Ya, satu perikop yang sangat menarik sekali, tetapi saya akan baca saja ayat yang keempat. Dikatakan begini, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Saudara, menarik sekali bahwa Mazmur 84 ini ditulis oleh anak dari Bani Korah. Dan tulisan ini dikumpulkan oleh Daud, dimasukkan dalam di dalam Alkitab kita, ya, kitab Mazmur pasal yang ke-84. Tapi di sana ada satu kisah yang sangat menarik sekali, di mana pada zaman itu abad 6 sebelum Masehi, bangsa Israel ini mengalami pembuangan, exile. Ya, di mana ketika mereka sedang merasa putus asa, putus pengharapan, mata mereka itu melihat kepada sesuatu yang biasanya tidak pernah menjadi perhatian mereka. Saudara, kalau saudara hidup di Australia, ya, hidup di daerah saya, di kota Brisbane ini, maka saudara akan ketemukan bahwa sejak bulan Maret, ya, sejak di mana COVID-19 ini mulai merekah dan ya membahana seluruh penjuru dunia, termasuk daerah di mana saya tinggal, maka saudara akan temukan bahwa di mana-mana itu bukan saja cuma stay at home dan bukan juga work at home, tapi ada berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam keluarga-keluarga, terutama di tetangga-tetangga saya, yaitu home improvement. Ya. Mereka merenovasi rumah dan lain sebagainya, saudara. Ya, karena biasanya keadaan rumah itu cuma sekedar tempat mereka untuk mungkin berteduh, istirahat, ya, tidur dan lain sebagainya. Tetapi sekarang karena terlalu banyak di rumah, maka mereka mulai memperhatikan, saudara. Ya, misalnya tembok-tembok yang mulai menghitam, ya, warna yang cerah menjadi bertahun-tahun tidak diperhatikan, menjadi dull, menjadi membosankan, menjadi buram, dan akhirnya mereka mengadakan satu home improvement. Nah, disinilah yang saya ingin berikan, bukan home improvement, tetapi self-improvement. Ya, melalui modeling dan juga nurturing. Saudara, ayat ini sangat baik sekali untuk kita pelajari, ya, kita bedah mengenai role model dan juga nurturing ini. Why? Sebab pada zaman itu di mana dikatakan bahwa bangsa Israel ini merasa terbuang, mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dan ketika mata mereka dibawa oleh Roh Kudus untuk melihat burung-burung yang di udara ini, bicara tentang bahasa Inggrisnya adalah sparrow dan juga swallow, saudara. Ya, jadi burung pipit dan burung bukan elang, saudara, tetapi burung layang-layang, saudara. Ya, burung layang-layang ini, di mana mereka menjadi satu kerinduan dari Bani Korah ini untuk melihat, mereka mulai membandingkan kehidupan mereka dengan burung-burung yang bebas yang mereka yang tinggal mendirikan sarangnya di rumah, di bait rumah Allah. Mereka merasa bahwa kehidupan manusia jauh lebih modern, jauh lebih advance, ya, jauh lebih memiliki banyak kesempatan yang lebih daripada creature, daripada ciptaan yang tidak berarti sama sekali. Tetapi hati mereka menjadi iri terhadap burung pipit ini, terhadap burung-burung, ya, burung layang-layang ini, saudara. Why? Sebab ketika mereka memiliki segala sesuatu menjadi comfort zone mereka. Tetapi ketika mereka membangun satu security yang palsu, ketika itu diambil dari kehidupan mereka, itu sama dengan hewan yang tidak berakal budi. Lebih baik kita memiliki sedikit tetapi kita mengenal Tuhan, daripada kita memiliki banyak tetapi kita tidak memiliki Tuhan. Camkan itu, karena di tengah-tengah semua pandemi COVID-19 ini, saya yakin percaya, setiap daripada kita memerlukan satu pribadi yang tidak terguncangkan oleh apapun juga. Dan dia adalah raja dari segala raja, namanya Yesus. Saudara. Oleh karena itu,
Baik, saya akan jelaskan ya mengenai cerita di Mazmur pasal yang ke-84 ini. Menarik, saudara. Ya, menarik sekali. Bahkan di sana dikatakan burung pipit dan burung layang-layang. Saya teringat sekali ketika Tuhan Yesus memberikan satu ayat, terdapat di Matius 10 ayat yang ke-29 sampai 31. Saya akan baca bagi saudara. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi, ya, di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit ini. Saudara dan saya ini jauh memiliki value lebih berharga daripada burung pipit yang biasanya saudara ya terpelihara. Padahal tidak ada yang memelihara. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan keadaan burung pipit sebenarnya dalam kategori saya cek di Wikipedia ya bagian Australia, saudara. Sparrow ini dikatakan home sparrow, dan home sparrow ini sangat identik sekali dengan kehidupan manusia. Sebab ya ciri khas daripada burung pipit ini ya adalah dia itu menyediakan keamanan. He provides safety. Kemudian dia juga menikmati istirahat. The next one, yang nomor 3 adalah melakukan persandaran. Mereka melakukan persandaran, mereka bersandar, saudara. Mereka bergantung. Yang keempat adalah menunjukkan keceriaan. They show delight. Kemudian yang seterusnya, yang kelima adalah memberikan diri dalam komunitas. Burung pipit itu adalah, kalau boleh saya katakan, very social. Bahkan kalau ada makanan, mereka akan bersenandung ya dengan lagu, dengan suara yang merdu untuk memanggil teman-temannya untuk menikmati berkat bersama-sama. Dan yang terakhir adalah burung pipitnya mencerminkan kedekatan, nearness. Mereka itu benar-benar bergrup, bergerombol. Dan kadang-kadang di Indonesia ada istilah satu, saudara, yaitu burung gereja. Mengapa? Kalau boleh saya katakan, mengapa mereka disebut burung gereja? Mungkin saja orang-orang yang pergi ke gereja harus menunjukkan keamanan mereka di dalam Kristus. Mereka bisa bersandar kepada Kristus. Mereka bisa beristirahat ya di dalam Kristus, di dalam karya Kristus. Mereka juga bisa menunjukkan keceriaan mereka, sukacita mereka. Mereka juga bisa berkomunitas dan mereka juga bisa menunjukkan bahwa hati mereka dekat sekali dengan Bapa. Makanya burung gereja, namanya burung gereja itu sampai sekarang mungkin kita tidak mengerti mengapa ciptaan ini dinamakan burung gereja. Tetapi yang jelas bagi saya, setelah saya bahas tentang burung pipit, ya burung layang-layang ini, saya menemukan bahwa oh iya, burung gereja itu istilah hanya di Indonesia saja. Mungkin saja orang yang menamakan burung gereja ini karena melihat orang-orang yang di gereja dahulunya. Saya harap gereja-gereja sekarang pun, ya, orang-orang yang datang ke gereja itu harus menunjukkan karakteristik bahwa mereka itu percaya penuh di dalam keselamatan Yesus Kristus. Ya. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa burung pipit ini hampir sama dengan kehidupan manusia, maka kita lihat bagaimana caranya mereka mendidik anak-anaknya, merawat anak-anaknya. Anak-anak harus dididik di dalam rumah Tuhan. Harus bertumbuh di dalam rumah Tuhan. Why? Karena disinilah kita akan tahu persis semua berkat yang Tuhan sediakan di dalam rumah Tuhan. Apalagi saudaraku yang kasih, dalam keadaan sekarang ini di mana kita tidak lagi ke gereja, tetapi kita bisa online di dalam ruang tamu kita, ruang makan kita. Hendaklah anak-anak saudara-saudara panggil, duduk bersama-sama, berpakaian necis, kita menghormati hadirat Tuhan, kita menyembah bersama-sama. Di sanalah saudara akan menikmati bahwa kalaupun saudara tidak pergi ke alamat gereja, tetapi saudara tetap bergereja di rumah. Saudara, saya yakin percaya bahwa ada sesuatu yang
yang indah akan terjadi dalam keluarga saudara. Nah, saudara, kalau saudara bawa anak-anak itu bertumbuh di dalam rumah Tuhan, ya, dan dikatakan yang lainnya, ya, di ayat Mazmur 84 dikatakan pelataran Tuhan itu harus menjadi tempat bermain anak-anak di sana, karena di sanalah keamanan ada, saudara. Ya. Oleh karena itu, yang pertama anak-anak harus merasa aman, saudara. Harus merasa aman di dalam rumah mereka. Bagaimana rumah Anda? Bagaimana rumah saya? Apakah anak-anak itu merasa aman di sana? Kita harus benar-benar introspeksi diri sendiri, saudara. Bagaimana caranya kita ini bertindak, bersikap di dalam rumah kita? Apakah anak-anak kita merasa teror di dalam rumah? Sehingga di dalam alam pikiran tidak sadar mereka ingin saja hengkang daripada rumah mereka. Karena mereka merasa ini neraka. Tetapi kalau surga engkau bawakan, yang engkau datangkan di dalam rumahmu, saya percaya anak-anak akan merasa aman di sana. Saya masih ingat sekali ya ketika putra saya tersulung itu masih remaja, saudara. Ya, masih sekolah di SMA, saudara. Di mana pada waktu itu dia masih belum bisa nyetir mobil dan saya harus antar jemput, ya, baik dia ke rumah temannya ataupun pesta dan lain sebagainya, saudara. Dia selalu katakan begini, "Dad, jemput aku jam 10, jemput aku jam 9." Dan dia selalu tepati, saudara. Dia tidak bisa molor dan lain sebagainya. Dia katakan ketika saya jemput jam 9, jam 10, kadang-kadang saya tanya. Begitu dia sampai ke rumah, dia langsung masuk ke kamarnya. Dia merasa rumahnya aman. Kenapa saya bisa katakan demikian? Itu sangat berbeda sekali dengan kehidupan saya pada waktu saya muda. Rumah saya jadikan seperti tempat hanya tidur saja. Pagi saya jadikan malam, malam saya jadikan pagi. Berbeda sekali dengan generasi yang saya miliki saat ini, ya, generasi yang muda ini. Dan di dalam rumah itu pun, rumah tangga kita, mereka tidak harus merasa ketakutan ataupun merasa bondage. Ya, ada rantai yang mengikat mereka sehingga mereka tidak bisa bebas mengekspresikan apapun juga yang ada di dalam hati mereka. Selalu ada hormat di sana, tetapi selalu ada sukacita dan tawa di dalam rumah tangga. Ya. Itu membawa kepada poin yang kedua, yang dikatakan bahwa mereka itu bersukacita. Mereka bersekutu bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya, siblings maupun parents. Mereka bisa enjoy waktu keluarga itu. Ya. Dan yang ketiga, kalau surga itu menjadi rumah tangga Anda, maka ketika anak-anak sudah dewasa, biasanya mereka itu kembali ke rumah orang tua mereka. Bukan untuk tinggal. Tetapi istilahnya kalau mengambil break, mengambil liburan dan lain sebagainya. Kalau sudah berbeda tempat, saudara, seperti putra-putra saya di kota Melbourne. Ya, kalaupun sekarang mungkin border sudah dibuka, mungkin saya undang, saya berikan tiket pesawat untuk datang kemari. Tetapi sayangnya border belum dibuka, sehingga mereka harus tinggal di sana. Ya. Nah, ketika mereka datang ke Brisbane, ke tempat saya, ke rumah saya, mereka tuh merasa aman. Why? Sebab ada good memories di sana. Berapa banyak anak-anak yang sudah menikah, punya keluarga sendiri, kalau diundang ke rumah orang tuanya yang cukup besar, mampu untuk menerima semua anggota keluarga. Tetapi mereka menolak. Why? Sometimes they got the bad memories. Mereka memiliki ingatan yang masa lalu yang kurang baik. Sehingga mereka menolak untuk tinggal bersama-sama dengan orang tua. Saudaraku yang kasih, kalau kita mau benar-benar menjadi role model dan nurturing, membesarkan, merawat anak-anak kita harus jadikan rumah tangga kita menjadi surga. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah setiap anak-anak yang dibesarkan dalam roh takut akan Tuhan, pastilah memiliki hal ini, berkat secara konkret. Yang pertama, mereka kaya dalam rohani. Mereka kaya dalam rohani karena mereka tinggal dalam pengajaran yang benar. Pengajaran penting, jangan biarkan anak-anak cuma belajar di bangku sekolah karena mereka mengajarkan sekuler, mereka mengajarkan humanism.
Tetapi di rumah inilah di mana mereka bisa menerima kebebasan, mereka bisa mencetak siapa diri mereka menemukan siapa diri mereka. Di sanalah saudara masuki, ya, the truth itu, kebenaran itu. Pengajaran benar akan membuat mereka kaya dalam rohani. Kemudian mereka utuh dalam jiwani, karena mereka terima disiplin dan kasih. Antara disiplin dan kasih ini harus bermain secara indah di dalam setiap keluarga kita. Why? Kalau mereka salah kita harus disiplin juga, tapi dengan kasih. Kalau mereka benar, berikan praise, berikan pujian yang banyak kepada mereka. Biarlah saudara, ya jati diri ataupun siapa diri mereka di dalam Kristus Yesus itu benar-benar tercetak. Benar-benar tercetak dan hidup di dalam mereka. Yang ketiga adalah mereka berpendidikan karena mereka tahu apa yang mereka harus lakukan terhadap orang lain dan sebagaimana mereka diperlakukan di rumah. Kalau saudara sebagai orang tua, saudara menjadi role model dan saudara benar-benar merawat ya anak-anak saudara, maka saya yakin percaya saudara akan mengajarkan respect. Saudara tidak berbahasa kebun binatang di dalam rumah tangga saudara. Melainkan saudara akan berbicara. Sehingga apa? Saudara memberikan satu edukasi yang mereka tidak akan pernah dapatkan di bangku kelas manapun juga. Di bangku sekolah manapun juga. Tetapi mereka mendapatkan satu edukasi di mana mereka akan memperlakukan juga orang lain sebagaimana mereka terima di dalam rumah tangga mereka, di rumah tangga orang tua mereka. Ini luar biasa, saudara. Anak-anak saudara akan menjadi berkat bagi dunia. Dan yang terakhir adalah mereka selamat baik di bumi maupun di surga. Karena apa? Mereka mewarisi Kristus yang adalah Tuhan yang kekal. Mereka berhasil di atas muka bumi ini, mereka juga berhasil ya, di surga. Saudara yang kasih, benefit apa lagi yang saudara bisa wariskan kepada anak-anak saudara? Kalau surga dan bumi ini menjadi bagian berkat, tempat berkat di mana mereka bisa bertumbuh. Luar biasa sekali. Nah dengan cara demikian, saudara mulai memberikan gaya hidup, memberikan lifestyle yang berbau kerajaan ini ke dalam kehidupan mereka. Saya yakin percaya, yang dicari dalam hidup ini adalah favor. Favor before God, favor before men akan mereka alami. Nah kalau sudah favor before God, ya berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan manusia. Saudara, itulah yang dinamakan sukses. Tidak perlu lagi sikut kiri, sikut kanan, tendang kiri, tendang kanan, tikung kiri, tikung kanan. Tetapi berkat akan mengejar anak-anak saudara. Sebagaimana mengejar saudara juga. Ketika saudara self-improvement juga. Lebih berkenan setiap hari di dalam penyembahan saudara kepada Tuhan. Nah, ada beberapa lifestyle yang saya ingin berikan kepada saudara. Yang pertama adalah bagaimana, saya kok tergerak untuk bercerita tentang bagaimana saudara harus mengajarkan kepada putra-putri saudara tentang grateful, tentang how to be grateful. Gratefulness. Apa sih bahasa Indonesia gratefulness? Saya tadi cari, saudara, di Google Translate, saudara, diterjemahkan berterima kasih. Itu memang benar, saudara, berterima kasih. Nah, definisi daripada grateful ini adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi kepada seseorang sehingga orang itu tahu persis bahwa hadirat mereka memberkati kita. Dan kita berusaha untuk mencari jalan untuk memberkati balik orang ini. Yang kelihatan agak panjang sekali. Tetapi jelas sekali bahwa kita ini berkomunikasi. Gratefulness itu dengan tindakan ataupun tanpa kata ataupun dengan kata. Kita menunjukkan bahwa hadirat seseorang di luar kita itu sangat memberkati kita. Dan kita berusaha untuk mencari jalan untuk memberkati mereka balik. Kalau saudara tahu di 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Saya akan baca saudara 1 Korintus pasal yang keempat ayat 7 berkata demikian. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting?
Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara, menarik sekali bagaimana kita harus mengajarkan ya kepada anak-anak kita dan terutama kepada diri kita sendiri untuk berterima kasih. Saya yakin percaya satu hal, kita tidak bisa sukses ya tanpa ada ikut campur orang lain. Coba berpikir saja. Hadirat daripada orang tua saudara adalah mayoritas daripada berkat yang saudara terima hari ini. Entah usia saudara berapa sekarang. Entah saudara masih ada di rumah orang tua ataupun sudah punya 2-3 rumah di luar rumah Anda sendiri. Tapi yang jelas saudara harus benar-benar berterima kasih karena semua taburan, semua jerih payah orang tua untuk membesarkan saudara, merawat saudara, memberikan satu role model kepada saudara. Pernahkah saudara berpikir demikian? Saya ingin jadikan ini menjadi satu tradisi yang baik. Saudara, setiap kali saudara ulang tahun, dengarkan baik-baik, setiap kali saudara ulang tahun, siapkan hadiah untuk orang tua saudara. Wow, saudara. Ini merupakan salah satu tradisi yang akan membuat dunia ini semakin nyaman. Saudara. Setiap kali saudara ulang tahun, bukan saudara menantikan orang lain beri hadiah kepada saudara. Justru saudaralah yang menyediakan hadiah untuk papa, untuk mama, untuk ayah, untuk ibu. Why? Tanpa mereka, saudara tidak ada hari ini. Bukankah tradisi yang baik, saudara, hari-hari ini? Kita harus benar-benar bisa mengkomunikasikan apa arti hadirat orang lain bagi kehidupan kita. Dan kita harus tunjukkan rasa terima kasih itu kepada mereka yang sudah invest dalam kehidupan kita. Saya lihat dari kehidupan Yesus saja. Yesus itu berterima kasih kepada Bapa. Setiap kali saudara, doanya dijawab. Dia selalu berterima kasih. Saudara cek di Yohanes 11 ayat 41. I thank God. Aku berterima kasih kepadamu Bapa untuk doa yang kau jawab. Yang kedua juga Yesus berterima kasih kepada orang tuanya. Walaupun ada beberapa episode ya di 4 Injil ini di mana dikatakan Yesus agak kelihatan kurang sopan begitu kepada orang tuanya. Tetapi dengan mengajarkan bahwa kita harus menghormati orang tua kita supaya umur kita ini panjang di bumi. Saudaraku yang kasih, dia mengeterapkan bahwa setiap orang yang mau mengikut dia harus menghormati orang tuanya. Bahkan saudara pada waktu di kayu salib itu salah satu episode di mana dia sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dikatakan kepada Yohanes, murid yang terkasih, anak inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Dia menghormati Maria sebagai ibunya untuk menitipkan kepada murid yang terkasih Yohanes ini. Dia menghormati Bapa di surga, dia juga menghormati orang tuanya. Dia juga menghormati saudara, para elders, pemimpin-pemimpin yang lebih tinggi daripada dia. Masih ingat saudara yang kasih di Markus 1 ayat 40-44 di mana orang yang kusta ini disembuhkan oleh Yesus. Dia tidak langsung katakan bahwa engkau bebas, engkau sudah ditahir, tapi dikatakan tunjukkan dirimu kepada imam. Saudara, dia memberikan satu tempat tersendiri kepada imam. Berapa banyak saudara, saya mendapatkan konseling dari Indonesia, mereka minta nasihat dan lain sebagainya. Ketika saya tanya saudara, apakah engkau belum konseling dengan gembalamu? Ada yang mengatakan belum, ada yang mengatakan sudah. Saya selalu kembalikan kepada gembala. Mungkin saya hanya berdoa, saya berikan beberapa tips yang mungkin saja gembala mereka tidak pernah pikirkan. Ya saya percaya itu Roh Kudus sendiri yang menjelaskan. Itu penting sekali. Kita ini menghormati orang-orang lain. Yesus menghormati Bapanya. Yesus menghormati orang tuanya. Yesus juga menghormati orang-orang yang lebih istilahnya memiliki status imam di atas muka bumi ini. Juga Yesus
menghormati pemerintah. Ketika murid-muridnya katanya begini, kita perlu bayar pajak enggak? Disuruh mancing saudara, katakan begini, buka mulut daripada ikan pertama yang kau tangkap. Ketika mereka buka, temukan koin. Suruh lihat koin itu gambarnya siapa? Kaisar. Katakan, kembalikan apa yang menjadi milik Kaisar. What amazing. Saudara. Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia itu orang yang grateful. Ya. Dia menunjukkan diri bagaimana caranya dia bisa berterima kasih. Saudara, ini penting sekali untuk kita sadari, saudara, bahwa di dalam hidup ini tidak ada satu orang pun yang sukses karena sendirian. Semuanya adalah involvement, ikut sertanya orang lain, menginvestasi di dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih, mengucap syukurlah kepada orang yang mengasihi saudara. Mungkin hari ini saya ingin saudara untuk ngambil satu waktu jeda, untuk berpikir, saudara. Untuk flashback. Saudara ada hari ini. Siapa yang menabur di dalam kehidupan saudara? Siapa yang invest di dalam kehidupan saudara? Maukah saudara memberkati balik kehidupan mereka? Itu caranya saudara mendemonstrasikan gratefulness. Nah, bagaimana caranya kita ini saudara express how to be grateful kepada Tuhan. Saya berikan kepada saudara beberapa tips saudara mengenai Tuhan ini. Karena dialah yang segalanya bagi kita. Saya masih ingat ketika saya masih berdosa pun, sebetulnya panggilan Tuhan itu sudah ada dalam kehidupan saya. Siapa yang mau pilih saya? Saya sampah. Tetapi Tuhan itu masih mau ke gunungan sampah itu. Kalau saya pernah bayangkan begini, karena saya dahulunya saudara, ya kalau merokok itu bisa 3-4 pak jisamsu. Jisamsu itu seumpamanya itu seperti kotak rokok yang sudah kita remet, yang tidak ada harganya, kita buang ke sampah. Yesus masuk ke gunung sampah, ya, memilih diri saya. Kemudian dia menjadikan barang rongsokan menjadi emas. Saya mau ajarkan kepada saudara sebagai salah satu ya modeling dan nurturing hubungan saudara dengan Tuhan adalah begini. Berikan satu catatan ataupun catat setiap hari apa yang Tuhan berkati kepada saudara. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan itu menjadi berkat bagi saudara. Apakah saudara bisa bernafas dengan lega? Saudara, COVID-19 ada di mana-mana. Saudara tahu ventilator itu berapa pakainya satu hari? Kalau kita bisa bernafas dengan lega, bukankah itu kemurahan Tuhan? Ada banyak 1001 alasan kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Catat satu persatu. Kemudian yang kedua adalah, kalau saudara sedang dalam krisis, selalu ingat apa yang Tuhan sudah pernah lakukan bagi saudara. Ketika ketika dia itu sudah menolong kita daripada krisis, melepaskan kita daripada krisis, kebanyakan tendensi manusia lupa mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, saya ingin saudara melatih. Berapa tahun yang lalu, saudara sudah dilepaskan dari maut. Mengucap syukurlah, hari ini saudara ada karena ada berkat di masa lalu. Di mana tangan Tuhan ikut campur dalam kehidupan saudara sehingga Tuhan memelihara sampai hari ini. Kemudian yang ketiga adalah biarlah saudara merubah ucapan syukur ataupun ucapan terima kasih ini menjadi satu lagu. Nyanyikan pujian. Biarlah rumah saudara dipenuhi dengan atmosfer pujian itu. Kemudian yang selanjutnya adalah give thanks for the hardship of life. Saudara tidak keliru mendengar. Saudara mengucap syukur untuk kesulitan, masalah yang terjadi dalam hidup. Sebab apa? Apapun ya masalah yang tidak membunuh saudara, itu akan membuat saudara lebih kuat lagi. Saudara, kadang-kadang Tuhan harus mengajar kita, mentrain kita melalui masalah. Supaya pada waktu kita berkemenangan,
kita juga bisa menolong orang lain yang mengalami hal yang serupa dengan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah saudara harus bersaksi. Bagaimana Tuhan sudah berkarya, Tuhan sudah menolong saudara. Nah, di sanalah saudara, kesaksian saudara itu akan menjadi berkat banyak. Jangan pandang rendah kesaksian saudara. Berapa saat yang lalu saya mendengarkan kesaksian seorang ibu, saya tidak tahu namanya siapa. 18 menit, saya dengarkan kesaksiannya. Dari agama lain, dia ketemu dengan Yesus sendiri. Itu merubah hati saya. Hati saya yang mungkin mulai keras, saudara. Oleh karena apapun yang saya temukan ini kok rasanya semua konseling itu kok rasanya kok kurang adil dalam kehidupan. Akhirnya hati saya lembut kembali. Karena saya melihat bahwa ada cara Tuhan menolong setiap daripada kita. Dan biarlah saudara tidak pernah hengkang daripada kebaikan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, saya mau tinggalkan ini bagi saudara. Bahwa tiada henti-hentinya Tuhan akan menghujani saudara dengan kebaikannya. Kalau kita kaya oleh karena kebaikan Tuhan, baiklah kita berbagi kepada orang luar di sana yang belum mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Terutama anak-anak saudara. Biarlah mereka bertumbuh di dalam satu ambience, di dalam satu atmosfer yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengertian, penuh dengan disiplin juga. Sehingga mereka bisa berdiri di atas kebenaran. Mereka bisa berdiri di atas the truth. Sehingga pada waktu mereka grow up, mereka tidak akan melenceng ke kiri maupun ke kanan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. The Lord bless you. Baik, saudara. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur yang sudah diberikan oleh gereja kepada seluruh jemaat GBI Roh Pluit, saudara. Saudara bisa bangkit berdiri. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau makan dan minum dengan cara yang benar, Tuhan. Karena itu mohon ampun atas dosa, kesalahan, pelanggaran kami, Tuhan. Kami berharap biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami semakin mengingat akan kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menebus menyelamatkan kami. Melalui perjamuan kudus ini, biarlah membawa kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap masuk perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin. Mari, saudara, sebelum kita makan roti ini, saudara bisa membaca ayat yang tertulis di dalam roti ini. Saya mendapatkan ayat di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Saudara bisa baca? Oke, saya tunggu. Sudah, saudara? Mari. Saudara bangkit berdiri, angkat roti saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat roti ini seperti roti yang dipecah-pecahkan ini, saudara. Demikianlah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menebus menyelamatkan kita, saudara. Apakah saudara meyakini bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari, angkat anggur saudara di tangan kanan.
Dengarkan firman Tuhan, saudara. Demikian pula Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti anggur yang tercurah ini, cawan yang tercurah ini, demikianlah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah untuk menyelamatkan kita, saudara. Apakah saudara meyakini bahwa anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ucapkan syukur, saudara. Ucapkan syukur untuk kasih pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau rela mati menebus menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kasih pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan, menyelamatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk menghargai karya keselamatan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami dengan takut dan gentar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur dan bersuka cita. Amin. Saatnya kita akan menabur, saudara, untuk pekerjaan Tuhan. Karena pandemi ini, maka mau tidak mau membuat gereja harus kreatif, saudara. Teknis persembahan pun dinamis, saudara. Saudara melihat ini, saudara nanti bisa melalui memberikan secara online, give online. Nanti saudara bisa scan dengan rekening saudara. Pastikan saudara kita datang ke rumah Tuhan tidak dengan tangan yang hampa. Persembahan yang saudara berikan itu merupakan wujud kasih saudara dan saya kepada Tuhan. Dan persembahan yang diberikan saudara, korban yang saudara berikan, itu semuanya juga digunakan untuk pekerjaan Tuhan di GBI Rock Pluit ini, saudara. Mari sebelum saudara menabur, sebelum saudara berkorban, kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk ibadah online kami hari ini Tuhan. Sebentar kami mau menabur, Tuhan, kami mau berkorban untuk Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah taburan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh bermanfaat Tuhan, supaya ada makanan di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menabur. Amin. Selamat menabur, saudara. Sementara saudara menabur, ibadah online kita saat ini tetap dimulai jam 10, saudara. Minggu depan seperti biasa, karena kondisi pandemik yang semakin meningkat, saudara, hal itu membuat kita tidak memungkinkan melakukan ibadah onsite kembali, saudara. Karena itu, saudara, untuk Pak Hani, terima kasih buat firman-Nya, luar biasa. Tuhan memberkati Bapak beserta keluarga. Nah, saudara, kemudian saudara terus dukung kami, doakan kami Tuhan. Saudara, bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa bisa menghubungi Bapak Gembala beserta tim penggembalaan, dan terus dukung Tuhan untuk dukung pekerjaan Tuhan di GBI Rock Pluit ini, saudara. Amin, saudara. Bagi saudara yang sedang mengalami sakit, pemulihan, terus berharap kepada Tuhan. Bagi saudara dalam keadaan sehat, saudara tetap melakukan 3M, saudara. Amin, saudara. Baik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah online kita, saudara. Mari, saudara bisa bangkit berdiri kembali, kita berdoa untuk menerima doa berkat. Bapa di dalam sorga, saatnya kami mengakhiri ibadah online kami, Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara, Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan inspirasi bagi para pemimpin kami, Tuhan.
Bagi Bapak Presiden Jokowi beserta Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan, beserta seluruh kabinet, aparat, TNI Polri, semua lembaga negara, kami berdoa Tuhan, seluruh kepala-kepala daerah Tuhan. Tuhan tolong berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat Tuhan. Tolong Tuhan, supaya pandemi bisa segera berlalu Tuhan. Tolong Tuhan. Untuk seluruh rakyat Indonesia kami berdoa, tolong Tuhan selamatkan Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Dan kami akan akhiri ibadah kami. Sebelum kami mengakhiri, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati.